maka cryptocurrency akan berkembang lebih cepat lagi dan adopsinya juga akan semakin mendunia. Dalam analisa harga, kita butuh tanda zodiak yang memungkinkan kita menghitung jarak antara dua planet atau yang disebut dengan aspek. Kita hanya tertarik pada aspeknya saja. Kapan itu terjadi dan apa artinya bagi berbagai pasar dalam melihat potensi pembalikan arah. Aspek antar planet inilah yang paling kita utamakan, yang kita kenal dengan istilah studi geokosmik. Nanti untuk mengenal pengaruh planet, tanda zodiak dan aspek ini secara mendalam akan saya buatkan video khusus untuk itu. Yang penting terus ikuti channel ini dengan melakukan like, subscribe, dan aktifkan semua notifikasi. Sekarang kita berbicara tentang manfaat astrologi dalam cryptocurrency. Setelah memahami akan semua ini, lalu apakah manfaat yang akan kalian dapatkan dari channel ini? Tentu saja, melalui studi korelasi antara astrologi, cycle, teknikal, dan fundamental analisis, saya akan bisa secara rutin memberikan analisa tentang kapan ada high probability tren kripto akan berbalik dan kapan ada terjadi periode bahaya terutama untuk para holder dan kapan bisa mengambil kesempatan dalam mengambil profit di trading jangka pendek. Saya akan usahakan selalu memberikan update perkembangan kripto dengan dasar dari studi ini ya. Yang penting kalian mesti like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Nah, sekarang setelah kita memahami dasar-dasar penggunaan astrologi untuk analisa cryptocurrency, lalu apa alasan kenapa kita sebaiknya belajar tentang cryptocurrency ini, baik Bitcoin maupun altcoin dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu sebagai instrumen investasi maupun sebagai alat pembayaran. Saya akan meninjaunya dari sisi astrologi dan realita perkembangan finansial dewasa ini. Poin satu adalah kita tahu bahwa planet Uranus yang berkorelasi dengan teknologi dan disruption berada pada tanda zodiak Taurus sejak tahun 2018 sampai tahun 2026 yang diprediksikan akan membawa peningkatan penggunaan digital currency termasuk juga dengan cryptocurrency. Bahkan setelah tahun 2026 saat Uranus berpindah ke tanda zodiak Gemini yang merupakan tanda zodiak penguasa segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi seperti digital money atau uang digital, maka cryptocurrency akan berkembang lebih cepat lagi dan adopsinya juga akan semakin mendunia. Poin yang kedua adalah untuk pertama kalinya selama 250 tahun planet Pluto masuk ke tanda zodiak Capricorn sejak tahun 2008. Selama kunjungan Pluto ke Capricorn pada tahun 1770, negara koloni Amerika menciptakan mata uang mereka yang pertama yang disebut dengan kontinental sebagai alat pembayaran dan untuk memerangi tirani Inggris sebagai penjajah yang tiran buat mereka. Tak lama kemudian, mata uang kontinental ini kehilangan sebagian besar nilainya karena overprinting dan inflasi. Nah, saat inilah kita kembali memasuki era yang sama dengan masa itu, di mana Pluto sudah berada di Capricorn kembali dan mau memasuki ke zodiaknya Aquarius yang dapat membawa transformasi besar dalam pengembangan uang digital termasuk cryptocurrency untuk menggantikan keberadaan uang fiat yang mulai kurang relevan lagi pada era sekarang dan kedepannya. Poin yang ketiga, era Aquarius dimulai sejak 21 Desember 2020 yang ditandai dengan keberadaan planet Jupiter dan Saturnus berposisi conjunction atau sejajar
pada 0 derajat 29 menit Aquarius. Dan tentunya hal ini akan membawa dampak revolusi digital finansial. Dan hal ini juga bertepatan dengan dimulainya COVID-19. Ini akan membawa dorongan minat dan optimisme yang besar pada cryptocurrency. Aquarius itu berkorelasi dengan teknologi dan kebebasan. Dengan keberadaan planet Saturnus di Aquarius sampai bulan Maret tahun 2023, yaitu Saturnus ini mewakili pemerintah, dan planet Pluto yang bersifat suka mengontrol itu mewakili 1% orang-orang terkaya di dunia yang bergerak ke tanda zodiak Aquarius dari tahun 2023 sampai tahun 2044. Maka kita bisa berkesimpulan bahwa cryptocurrency ini tidak akan benar-benar menjadi sesuatu yang sepenuhnya menjadi terdesentralisasi dan memiliki komunitas. Namun akan bisa saja terjadi sebaliknya. Tentu saja kita akan melihat di masa yang akan datang akan terjadi ketegangan yang masif antara orang-orang yang memperebutkan kebebasan ekonomi ini, seperti pemerintah yang diwakili oleh Saturnus di Aquarius dan 1% orang kaya di dunia yang diwakili oleh Pluto di Aquarius, yang terus mencoba untuk mengontrol revolusi digital financial ini. Kedepannya juga kita akan melihat beberapa korporasi besar akan mencetak uang digitalnya sendiri dan mencoba untuk membuat regulasi pasar cryptocurrency pada level federal, dan ini sedang berlangsung dan terus berlangsung, dan dikotomi ini terus menguat karena adanya energi yang begitu kontras antara planet Saturnus dan planet Pluto dalam usahanya untuk memenangkan pertempuran mencari kebebasan ekonomi ke depannya. Poin yang keempat, Revolusi Amerika 2.0 juga sedang berlangsung saat ini dan belum usai, dan mengusung adanya keinginan rakyat Amerika untuk pemisahan uang fiat uang dari kontrol pemerintah. Lalu bagaimana hal ini bisa dilakukan? Simpel saja. Uang fiat sekarang sudah menjadi begitu longgar dan menjadi agak liar karena adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat. Juga adanya perkembangan mata uang digital peer-to-peer yang membuat seseorang bisa melakukan pertukaran uang tanpa adanya perantara seperti bank atau pemerintah. Dan hal ini berlangsung semakin masif saat ini sampai terjadinya suatu saat sepenuhnya penggunaan uang fiat akan tergantikan oleh uang digital. Kapan itu terjadi ya? Tunggu saat Pluto benar-benar berada di Aquarius. Nanti akan saya update informasinya. Lalu poin yang kelima, planet Pluto yang merupakan planet penghancur dan pembangun kembali sedang berada di Capricorn yang menaungi tentang pemerintah dan ekonomi. Itu berlangsung sejak tahun 2008, berakhir tahun 2024, yang akan memberikan pengaruh terjadinya transmutasi keuangan yang terus-menerus dan berlangsung secara perlahan-lahan. Nah, pada saat planet Pluto ini mengunjungi sebuah tanda zodiak itu yang hanya terjadinya sekali dalam 246 tahun, maka segala sesuatu yang berada di bawah naungan zodiak tersebut akan dihancurkan secara perlahan-lahan agar seiring dengan masuknya kita ke dalam periode Aquarius, zodiak Aquarius ya, maka akan semakin banyak planet yang memasuki tanda zodiak yang mewakili teknologi tinggi ini. Hal itu termasuk quantum computing, virtual reality, blockchain, metaverse, DeFi, artificial intelligence, decentralized autonomous organization atau DAO, ya, itu semuanya akan terpengaruh. Nah, juga hal ini akan menjadi teknologi yang dominan untuk dipertimbangkan di masa depannya. Dan juga blockchain
proyek-proyek yang berhubungan dengan blockchain akan semakin berkembang mendekati tahun 2030. Sekarang kita berbicara kenapa Bitcoin menjadi kompas buat altcoin. Alasan-alasannya adalah sebagai berikut. Satu ya, market cap terbesar di antara semua koin dan token kripto itu adalah Bitcoin. Dominansinya sendiri bisa atau masih di atas 40%. Ya. Yang kedua, sebagian besar trading altcoin dipasangkan dengan Bitcoin seperti ETH BTC, Solana BTC, Luna BTC dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai pionir dan ibunya kripto, paling banyak diadopsi oleh korporasi besar dan institusi pemerintah yang bisa menjadi kompas buat altcoin. Poin yang keempat, dari sisi astrologi dengan pengelompokan planet Pluto, Lilith, planet Mars, Jupiter stellium di Capricorn itu menunjukkan adanya kekuatan yang begitu besar buat Bitcoin untuk bertahan, menjadi leader buat altcoin, dan tentunya tetap menjadi yang terbesar dan nomor satu ke depannya. Tambahan lagi, di mana adanya planet Mars sebagai pengatur rumah yang ke-10 melambangkan status tetap menjadi yang terdepan dalam jangka panjang buat Bitcoin.